Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan biografi tentang Profesor Dr. Rusmin Tumangkor, yaitu salah satu tokoh antropologi. Kemudian resensi buku yang beliau tulis yang berjudul Ilmu Jiwa Agama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan biografi Profesor Dr. Rusmin Tumangkor. Beliau adalah guru besar antropologi kesehatan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau lahir di Baru, Sumatera Utara pada tanggal 14 Februari 1947. Ia memperoleh gelar doktornya di bidang antropologi kesehatan Universitas Indonesia pada 1999. Sebagai seorang akademis, ia juga pernah membuat tulisan untuk Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, STAIN, Bengkulu, Kemenang RI, dan Kemensos RI. Itulah biografi dari Profesor Dr. Rusmin Tumangkor. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan resensi dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Rusmin Tumangkor yang berjudul Ilmu Jiwa Agama. Baiklah, yang perlu saya jelaskan di resensi ini adalah judul besar pembahasannya saja, yaitu mulai dari bab 1 hingga bab berikutnya. Di bab 1, buku ini membahas tentang pengertian jiwa agama. Kemudian di bab 2 yang dibahas adalah sejarah ilmu jiwa agama. Adapun pembahasan-pembahasan yang mencangkup sejarah ilmu jiwa agama ada 3. Yang pertama itu perkembangan mental agama manusia berdasarkan kurun waktu. Yang kedua, perkembangan peribadatan manusia dalam memeluk agama. Yang ketiga, lahirnya ilmu jiwa agama menjadi satu ilmu pengetahuan. Kemudian di bab 3 yang dibahas adalah cakupan ilmu jiwa agama. Dalam cakupan ilmu jiwa agama ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu objek dan subjek ilmu jiwa agama. Yang kedua, ruang lingkup ilmu jiwa agama. Yang ketiga, perkembangan jiwa agama pada seseorang. Yang keempat, lapangan ilmu jiwa agama. Yang kelima, metode penelitian ilmu jiwa agama. Yang keenam, tanda-tanda mental sehat yang harus ditanamkan oleh bimbingan dan penyuluhan agama. Yang kedelapan, kenormalan jiwa agama. Dan yang terakhir, penyembuhan jiwa agama. Kemudian di bab 4 adalah analisis fenomena sosial dan jiwa agama dari perspektif agama. Adapun pembahasan yang dibahas ada beberapa. Yang pertama itu korupsi. Yang kedua, aliran dan gerakan keagamaan bermasalah. Yang ketiga, penculikan, hukum rimba, perampokan, pembunuhan dan mutilasi, trafficking dan bunuh diri. Yang keempat, pengabaian ekonomi kerakyatan dan pendakwaan ekonomi liberal serta akibatnya. Yang kelima, pelecehan pemberdayaan komunitas, adat terpencil serta akibatnya. Yang keenam, pengabaian kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, penelitian pendidikan yang sembrono. Yang kedelapan, berdua muka. Yang kesembilan, kawin di luar kaedah kitab suci yang dianut dan tidak dilindungi relokasi negara. Yang ke-10, agama dan Pancasila di Indonesia ternodai. Yang ke-11, pengabaian sumber daya manusia. Yang ke-12, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat dunia, fungsi dan penyalahgunaan. Kemudian di bab 5, masyarakat agama dalam perspektif antropologi dan sosiologi agama. Adapun pembahasan yang dibahas
Yang pertama itu kajian antropologi dan sosial agama. Yang kedua, lingkup fenomena konsep domain kegiatan keagamaan. Yang ketiga, perbandingan masyarakat agama, paham internal dan lintas agama. Yang keempat, perbandingan kitab suci berbagai agama. Yang keenam, psikologi agama dengan objeknya. Yang ketujuh, kerukunan umat beragama. Kemudian pembahasan selanjutnya bab 6 yaitu aktualisasi nilai kerukunan hidup antar umat beragama dalam perspektif negara Kesatuan Republik Indonesia atau upaya pencegahan konflik etnoreligius. Adapun pembahasan yang dibahas, yang pertama itu negara kesatuan, yang kedua regulasi negara tentang agama sebagai perekat bangsa, yang ketiga ajaran kitab suci agama tentang nilai hidup, yang keempat latar belakang urgensi kerukunan hidup beragama, yang kelima peran tokoh-tokoh agama dan membina kerukunan, yang keenam nilai luhur dalam budaya religiusitas bangsa Indonesia, yang ketujuh kajian pemantapan konseptual budaya suku bangsa Indonesia dengan kerukunan hidup umat beragama, yang kedelapan manajemen konflik etnoreligius, ya, dan yang terakhir proporsi hipotesis. Kemudian di bab 7 konsep dasar dan studi kejiwaan dalam Islam. Adapun yang dibahas, yang pertama itu ajaran agama Islam yang ada dalam kitab Al-Quran, yang kedua itu perspektif para ahli tentang ilmu dan kitab suci Al-Quran, yang ketiga itu Islam dan kesatuan. Itulah hasil video yang bisa saya buat. Sekian dan terima kasih.